Di episode sebelumnya, Yu Hao telah mempelajari banyak hal tentang alat jiwa dan memberikan peluang untuk gabung dengan senjata rahasia dari sekte Tang. Dan setahun telah berlalu, semua murid diizinkan untuk berlibur. Namun, untuk kembali memasuki Akademi Shrek dan menjadi siswa tahun kedua, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi dan ujian tes masuk. Dan inilah kelanjutan Soulen 2. Ujian tes masuk itu ternyata diberikan untuk setiap individu, dan juga ujian kelas di mana setiap kelas akan mengirim perwakilannya untuk mengikuti ujian masuk mewakili kelas. Jika perwakilan itu tidak lulus, maka seluruh kelas tidak akan lulus. Berita itu membuat banyak murid tidak merasa seperti liburan, tapi lebih seperti penyiksaan, karena mereka harus berusaha mengejar persyaratan dan menggunakan waktu liburan untuk memperkuat diri. Setelah itu, semua murid bubar. Yu Hao menghabiskan hari itu dengan membakar ikan untuk mereka bertiga. Cai Tou dan Tang Ya, juga Bei Bei. Mereka berpesta hingga malam. Keesokan harinya, Wang Dong berpamitan dan pergi meninggalkan Akademi Shrek dengan sedih karena harus berpisah. Tak lama kemudian, Yu Hao yang berpamitan. Yu Hao melanjutkan perjalanan ke arah utara, tempat yang diarahkan oleh Sky Dream. Itu adalah tempat asal Sky Dream. Hari berganti hari. Perjalanan yang panjang tidak membuat Yu Hao kelelahan, tapi dia tetap bersemangat. Setelah 10 hari, Yu Hao mendekati suatu area yang memberikannya tulisan peringatan di mana tertulis, jika area itu dilarang untuk manusia dan banyak binatang berbahaya yang sangat-sangat berbahaya. Yu Hao membangunkan Sky Dream, dan Sky Dream berkata tidak mengenali tempat ini. Yu Hao semakin bingung, tapi ternyata Sky Dream hanya berpura-pura. Kini dia meminta Yu Hao melepaskan semua pakaiannya. Jika tidak, maka dia pasti akan membeku, walaupun di luar nalar. Tapi Yu Hao memilih untuk tetap percaya pada cacing es ini. Saat Yu Hao mulai berteriak karena menggigil kedinginan, tiba-tiba sebuah cahaya putih keluar dari dada Yu Hao. Lalu itu membesar dan membungkus seluruh tubuh Yu Hao seperti lapisan film tipis. Ternyata itu adalah kulit cacing es ini yang digunakan untuk melindungi Yu Hao dari cuaca dingin yang sangat ekstrim. Setelah itu, Yu Hao kembali mengenakan pakaiannya. Sky Dream lalu mengingatkan bahwa Yu Hao harus mendengar perkataan Sky Dream. Jika tidak, maka Yu Hao tidak akan bisa keluar dari tempat ekstrim ini, dan Sky Dream juga akan terkena masalah. Mereka terus masuk hingga ke tengah-tengah wilayah ekstrim utara. Yu Hao memotong pohon dan membuat alas kaki untuk memudahkannya melintasi salju. 2 hari kemudian, cacing es memberi arahan dengan cepat agar Yu Hao mengubur diri di tanah dan tidak boleh bergerak sama sekali, sekalipun ada sesuatu yang menyentuhnya. Walaupun Yu Hao terkejut mendengar hal itu, tapi dia tetap dengan patuh mengikuti sesuai arahan Sky Dream.
Sesaat berikutnya, dia merasakan aura kuat yang menakutkan di luar. Yu Hao gemetaran. Lalu tekanan besar mendorong Yu Hao dengan kejam hingga ke dalam tanah di bawah salju. Yu Hao tidak bergerak mengikuti perintah Sky Dream. Namun, dia menahan rasa sakit dan sesak akibat tekanan itu. Sesaat kemudian, aura mengerikan dan tekanan yang mencekik Yu Hao mulai menghilang, seakan menjauh. Setelah aman, Sky Dream memanggil Yu Hao keluar. Untung ada cangkang Sky Dream pada tubuh Yu Hao, sehingga dia tidak hancur menjadi bubur saat kaki raksasa menginjaknya hingga tertanam ke dalam tanah. Yu Hao yang terkejut bertanya siapa raksasa itu. Cacing es menjelaskan jika itu adalah salah satu dari 3 kaisar es dari utara, dan mereka beruntung tidak ditemukan olehnya, karena jika tidak, maka mereka akan mati. Itu karena bahkan Sky Dream dalam kondisi puncaknya tetap akan mati jika menghadapinya, apalagi Yu Hao. Tapi untungnya, kekuatan jiwa mental Sky Dream lebih kuat darinya, sehingga bisa menutupi keberadaan mereka berdua. Sky Dream menjelaskan jika Kaisar Es ini setara dengan raja-raja hutan di hutan Star Duo. Itu karena mereka adalah para penguasa di wilayah ekstrim utara ini. Dan oleh karena itu, salah satu dari 3 kaisar es inilah yang membuat Sky Dream melarikan diri hingga ke hutan Star Duo. Sky Dream sendiri merupakan binatang peringkat rendah yang beruntung memakan bahan-bahan berharga sehingga berumur panjang. Berbeda dengan para kaisar es, mereka sangatlah kuat karena merupakan keturunan dari dewa es, sehingga di dalam tubuh mereka mengalir darah dewa es. Dan raksasa yang lewat tadi berasal dari klan raksasa es dari ratusan klan es. Klan mereka adalah klan terkuat jika mereka berkumpul bersama, dan juga merupakan binatang terbesar di benua Douluo. Saat lahir saja, tinggi mereka sudah mencapai 10 meter. Raksasa dewasa mencapai tinggi 50 meter. Sementara kaisar yang tadi lewat setinggi 100 meter. Yu Hao terkejut mendengar hal itu, tapi Sky Dream melanjutkannya bahwa dari antara 3 kaisar yang lewat tadi ada di urutan ketiga dalam hal kekuatan, sementara 2 kaisar lainnya tidak bertubuh besar, namun mereka berdua lebih kuat dari raksasa tadi. Dengan kata lain, mereka bertiga adalah binatang terkuat di benua Douluo ini. Yu Hao menghela nafas sesak karena dia hanya ingin mencari cincin keduanya. Namun Sky Dream membawanya kepada makhluk-makhluk kuat di benua. Sky Dream berkata, "Apa yang kau dapatkan adalah sebesar dari nyali yang kau miliki. Untuk itulah, target untuk dijadikan cincin keduamu adalah Kaisar Es peringkat kedua." Seketika, tubuh Yu Hao bergetar, mukanya pucat. Lalu Yu Hao berkata, "Jadi, setelah melakukan perjalanan sejauh ini, aku hanya akan menjadi makanan gratisnya." Sky Dream
memberikan semangat. Untuk apa takut kepada mereka? Mereka cuma kaisar es. Yu Hao menyahut, "Lalu kenapa kau melarikan diri dari mereka?" ucap Yu Hao. Sky Dream menjadi marah mendengar itu, dan dia berkata jika dia tidak seperti dulu. Sekarang dia punya cara untuk menghadapi mereka. Mendengar hal itu, Yu Hao menjadi tenang. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Namun, Yu Hao telah kehabisan bahan makanan dan kehausan. Air yang dibawanya telah membeku. Sky Dream memutuskan untuk tidak perlu lagi mencarinya, tapi malah memancing makhluk itu saja datang, sehingga dia meminta Yu Hao untuk kembali bersembunyi dengan diam di dalam salju. Tapi Sky Dream membutuhkan kulit cangkangnya yang saat ini dipakai Yu Hao untuk menahan dingin yang ekstrim. Yu Hao hanya mampu bertahan selama 5 menit tanpa cangkang itu. Jadi Sky Dream harus dengan cepat. Saat Yu Hao melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup, dia segera mengeluarkan cincin pertamanya. Lalu terjadi perubahan yang tak terduga. Cahaya emas di mata Yu Hao berubah secara bertahap. Dia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Kesadaran mentalnya menyebar dengan cepat. Itu meluas ke semua arah. Seolah-olah dia memandang bumi dari langit. Ini tidak seperti dia menggunakan deteksi spiritualnya. Itu meluas hingga lebih dari 10.000 kilometer. Namun, sinar cahaya itu tiba-tiba menjadi gelap, seperti dari siang hari menjadi malam hari. Lalu, tekanan menyebar keluar dari tubuh Yu Hao. Kekuatan spiritual yang sangat mengerikan terpancar. Yu Hao merasakan seolah dirinya adalah penguasa yang turun ke dunia. Seakan semuanya ada dalam tangannya. Bahkan hanya dengan membalikkan tangannya, segalanya bisa hancur. Bahkan dia bisa menilai semua yang ada dalam jangkauan matanya. Yu Hao terkejut ketika tubuhnya telah berubah menjadi warna emas. Cincinnya yang tadi berwarna putih kini berubah menjadi emas pucat, lalu berubah lagi menjadi emas cerah. Itu adalah warna asli dari cincin 1 juta tahun yang tak tertandingi di benua Douluo. Sky Dream menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia sedang membangun mental Yu Hao agar bermimpi lebih tinggi dari keinginannya sekarang. Lalu dari tubuh Yu Hao keluar 9 bola emas. Seharusnya ada 10 bola emas yang memasuki tubuh Yu Hao, tapi bola yang satu telah bergabung dengan Yu Hao. Saat ini Sky Dream telah mengeluarkan semua kekuatannya. 9 bola emas itu berubah bentuk menjadi manusia yang serupa dengan Yu Hao yang mengenakan seragam Akademi Shrek. Sky Dream telah membentuk tubuh spiritualnya yang sama persis dengan Yu Hao. Lalu Sky Dream membungkus tubuh Yu Hao dan melindunginya kembali di dalam es. Lalu Sky Dream berkata dengan kekuatan mentalnya, "Kaisar Es, aku tahu kamu sudah merasakan keberadaanku di sini. Aku Sky Dream datang untuk membalas dendam. Apakah kamu berani menghadapiku?" ucap Sky Dream. Oke, sampai di sini dulu spoiler Soul Land kali ini. Subscribe channel ini
dan like videonya. See you!